Suatu hari dikisahkan, tepatnya pada tahun 2 Hijriah, telah terjadi Perang Badar, perang yang bersejarah antara umat Islam dan kaum Quraisy. Perang tersebut terjadi di Lembah Badar, salah satu daerah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Dalam Perang Badar tersebut, jumlah pasukan kaum muslimin tidak berimbang. Jumlah pasukan kaum Quraisy 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah pasukan kaum muslimin. Pasukan Quraisy berjumlah 1.000 orang. Sedangkan pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang. Meski kalah jumlah, namun kemenangan berada di pihak kaum muslim. Tak sedikit pasukan Quraisy yang tewas dan tertawan. Termasuk salah seorang putra pemimpin perang Quraisy, Umair bin Wahab, juga tertawan. Adapun sisa pasukan Quraisy yang lainnya, mereka lari dari medan pertempuran. Mereka kembali ke Mekah dengan membawa kekalahan. Beberapa hari setelah setibanya di Mekah, kaum Quraisy banyak yang meratapi dan menyesali kekalahan mereka dalam Perang Badar, tak terkecuali para pimpinan perang Quraisy, Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah. Keduanya pun bertemu dan saling berbincang, mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahan mereka di Perang Badar. Bahkan, Sofwan bin Umayyah mengungkapkan kekecewaannya dengan amarah dan dendam, karena ayahnya yang bernama Umayyah bin Khalaf turut menjadi korban tewas di Perang Badar. Tak berbeda jauh dengan Sofwan bin Umayyah, Umair bin Wahab juga menyimpan dendam atas kekalahan tersebut, terlebih, anaknya turut menjadi tawanan perang umat Islam. Demi Tuhan, tidak ada lagi gunanya kita hidup setelah kekalahan itu, ujar Sofwan bin Umayyah kepada Umair bin Wahab. Engkau benar. Kalau bukan karena hutang yang belum aku bayar, dan bukan karena aku khawatir, keluargaku akan terlantar setelah sepeninggalanku, niscaya, aku akan mencari Muhammad untuk membunuhnya. Aku sangat membencinya, jawab Umair bin Wahab. Apa yang kamu rencanakan untuk membunuhnya? Sahut Sofwan bin Umayyah. Anakku sekarang sedang ditawan oleh Muhammad, aku bisa mengelabuhinya, dengan datang kepadanya, lalu berpura-pura, meminta Muhammad untuk membebaskan anakku, dengan demikian, aku bisa mendekatinya dan membunuhnya, kata Umair bin Wahab. Mendengar rencana Umair bin Wahab tersebut, Sofwan mendukungnya, ia ingin membalaskan dendam untuk ayahnya, yang tewas dalam Perang Badar. Sofwan bin Umayyah pun berkata, dengarkan aku Umair bin Wahab, aku berjanji akan membayarmu, aku akan melunasi hutang-hutangmu, dan aku akan menjaga keluargamu, seperti aku menjaga keluargaku. Benarkah? Jika benar, tolong rahasiakan rencanaku ini, pembicaraan ini hanya kita berdua yang tahu, kata Umair bin Wahab kepada Sofwan. Benar Umair, saya jamin, ujar Sofwan. Usai obrolan dengan Sofwan bin Umayyah selesai, Umair bin Wahab pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mengambil sebilah pedang, lalu mengasahnya hingga tajam. Sambil menaburkan racun ke pedangnya, Umair bin Wahab bergumam dalam hatinya, aku sudah tidak sabar, tunggu kedatanganku wahai Muhammad, aku akan membunuhmu. Di pagi hari yang masih gelap, Umair bergegas berangkat menuju Madinah. Hatinya yang sudah dipenuhi rasa dendam dan kebencian, membuatnya ingin cepat-cepat sampai di Madinah. Ia ingin segera membunuh Muhammad. Sesampainya di Madinah, kedatangan Umair bin Wahab tidak banyak mengundang kecurigaan kaum muslimin, karena pada saat itu, memang sedang banyak kaum Quraisy yang datang untuk menebus keluarganya yang ditawan. Namun berbeda dengan sahabat Umar bin Khattab, yang pada saat itu sedang berdiri di pintu gerbang Madinah, bersama para sahabat Ansor, ia menaruh curiga kepada Umair bin Wahab. Terlebih, Umar melihat Umair bin Wahab membawa pedang di pundaknya. Kalian waspadalah, dan tetap berjaga,
Saya khawatir, orang ini memiliki niat buruk kepada Nabi Muhammad, kata Umar kepada sahabat Ansor usai melihat gelagat mencurigakan pada diri Umair bin Wahab. Baik Umar, kami akan tetap waspada dan terus berjaga-jaga, jawab sahabat Ansor. Umar pun kemudian bergegas memberhentikan langkah Umair bin Wahab yang sedang mencari rumah Nabi Muhammad. Lalu Umar bin Khattab mengantarnya. Sesampainya di depan rumah Nabi Muhammad, Umar memintanya untuk menunggu di depan. Sedangkan Umar masuk ke rumah menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, di depan rumahmu ada seorang musuh Allah yang telah menghasut kaum Quraisy untuk memerangi umat Islam di Badar. Ia sedang menunggu di depan dan ingin bertemu denganmu. Apakah ia boleh masuk? Tanya Umar. Silahkan Umar, tolong antarkan ia masuk menghadapku, jawab Nabi kepada Umar. Sambil memegangi Umair bin Wahab, Umar pun membawa masuk Umair menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar terus memeganginya, selayaknya memegang seorang penjahat yang baru tertangkap. Lepaskan dia Umar, kata Nabi kepada Umar. Baik ya Rasulullah, jawab Umar. Umair bin Wahab, yang terus berada di bawah pengawasan Umar, mencoba mendekat kepada Nabi seraya berkata, "Selamat pagi." Mendengar ucapan itu, Nabi bersabda, "Itu adalah ucapan jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah memuliakan kami, dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang kamu ucapkan tadi, yaitu, dengan ucapan salam, yang biasa digunakan sebagai penghormatan untuk penghuni surga." Demi Tuhan, aku baru mendengarnya, ucap Umair bin Wahab. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kamu datang ke sini Umair? Tanya Nabi. Kedatanganku ke sini terkait tawanan yang sedang berada di tanganmu, kebetulan anakku termasuk yang engkau tawan. Aku mohon, supaya engkau berkenan untuk membebaskannya, jawab Umair. Kemudian Nabi kembali bertanya, lalu, apa itu di pundakmu, kenapa engkau membawa pedang? Aku hanya membawanya, lagi pula, pedang ini sudah tidak ada gunanya, setelah kemenanganmu tempo hari di Badar, sahut Umair bin Wahab. Tidak puas dengan jawaban itu, Nabi kembali bertanya, jujurlah Umair. Apa tujuan sebenarnya kamu datang ke sini? Sungguh, tidak ada maksud dan tujuan selain itu. Jawab Umair bin Wahab. Bukankah beberapa hari lalu, kamu bertemu Sofwan bin Umayyah, dan kamu membicarakan terkait para korban perang Badar dengannya? Kalian berdua marah, karena banyak korban tewas dalam sumur tua. Lalu kamu berbicara kepada Sofwan, kalaulah, bukan karena hutang dan keluargamu, niscaya kamu akan datang ke Madinah untuk membunuhku. Kemudian, Sofwan menjanjikan imbalan, bayaran, kepadamu, dengan melunasi hutang-hutangmu, dan menjaga keluargamu, agar kamu bisa membalaskan dendam. Bukankah begitu tujuanmu sebenarnya Umair? Jelas Nabi. Mendengar penjelasan Nabi itu, Umair bin Wahab terkejut seketika. Sampai-sampai, Umair lupa bahwa tujuannya datang ke Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad. Umair merasa takjub atas peristiwa itu. Dari mana Muhammad mengetahui tujuan kedatanganku, padahal, hanya aku dan Sofwan yang mengetahuinya. Demi Allah, tidak ada yang memberitahukan, perihal tujuan kedatanganku kepada Muhammad, kecuali Allah, gumam Umair. Usai takjub dengan peristiwa itu, Umair pun masuk Islam dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabi. Ia berkata, demi Allah, Allah telah menunjukkanku kepada Islam. Maka aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Melihat Umair telah masuk Islam, Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, ajarilah saudaramu ini tentang agama, bacakanlah kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan bebaskanlah anaknya dari tawanan. Baik, sahut para sahabat memenuhi permintaan nabinya. Di lain tempat,
Syafwan yang berada di Mekah, menyebarkan berita kepada kaum Quraisy, bahwa sebentar lagi, akan ada berita kejutan yang sangat besar. Dengar teman-temanku, sebentar lagi, akan ada kabar yang sangat besar, yang bisa menjadi pelepur lara kekalahan kita di Badar, cerita Syafwan kepada teman-temannya di Mekah. Setelah beberapa hari menunggu, Syafwan merasa gelisah, karena tak kunjung mendapatkan berita tentang terbunuhnya Nabi Muhammad oleh Umair. Ia juga tak melihat kepulangan Umair ke Mekah. Syafwan pun menanyai setiap kafilah dagang yang masuk ke Mekah. "Apakah kalian melihat Umair?" tanya Syafwan. "Tidak, kami tidak melihatnya," jawab salah seorang dari anggota kafilah itu. Setelah menanyai berulang kali ke beberapa kafilah dagang, akhirnya ada salah seorang dari anggota kafilah yang membawa berita terkait Umair. "Aku mendengar, Umair telah masuk Islam, sekarang dia sedang belajar Islam di Madinah," katanya. Mendengar berita itu, Syafwan pun kecewa, kesal dan marah. Terlebih, ia telah menyebarkan gosip ke kaum Quraisy akan adanya berita yang sangat besar. Bisa-bisanya Umair, bukannya membunuh Muhammad malah masuk Islam. "Awas saja, jika ia kembali ke Mekah, aku tidak akan pernah membantunya lagi," gumam Syafwan dengan penuh kekesalan. Kembali ke Umair bin Wahab, setelah mempelajari ajaran Islam, beberapa lamanya di Madinah bersama Nabi, Umair bin Wahab memohon izin kepada Nabi untuk kembali ke Mekah. Umair berkeinginan untuk mendakwahkan Islam, yang telah dipelajarinya dari Nabi kepada kaum Quraisy di Mekah. Tak lama, setelah Umair bin Wahab meminta izin kepada Nabi Muhammad, Umair termenung, teringat masa jahiliyahnya. Ia teringat dengan berbagai macam tipu muslihat yang ia perbuat untuk memerangi umat Islam. Umair teringat dengan berbagai perbuatan dan perjuangannya dalam memerangi umat Islam di Perang Badar. Bahkan, belum lama ia dengan beraninya membawa pedang beracun datang kepada Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Namun demikian, meski ia datang kepada Islam membawa segudang kejahatan, keburukan dan kebencian, agama Islam tetap menerimanya. Bahkan, seluruh dosa yang ia perbuat selama jahiliyah, telah Allah hapus dengan ia masuk Islam. Belum lagi, para sahabat Nabi, begitu lapang dan bahagia menerimanya, meski telah banyak kejahatan yang ia perbuat kepada mereka, mereka memaafkan dan melupakan kesalahan yang telah ia perbuat. Keagungan Islam itu membuatnya bertekad untuk menebus semua kejahatan dan kesalahan yang ia perbuat di masa jahiliyah. Setelah memeluk Islam, Umair bertekad untuk mendakwahkan dan menyebarkan Islam. Setelah dulu, di masa jahiliyah, ia menjadi penghalang bagi tersebarnya dakwah Islam. Umair juga bertekad untuk menjadi pejuang dan pembela agama Islam. Setelah dulu di masa jahiliyahnya, ia menjadi orang yang memerangi Islam. Demikianlah kisah Umair bin Wahab masuk Islam. Orang yang dulunya mendapat julukan sebagai setan Quraisy, kini telah mendapatkan hidayah dan cahaya Islam. Umair kemudian menjadi penjuang dan pembela agama Islam. Bahkan, sejarah kini telah mencatat kisah perjalanan hidupnya dengan tinta emas. Hikmah cerita. Pertama, pentingnya untuk mencari teman yang baik, karena teman yang baik tidak akan menjerumuskan dalam keburukan. Teman yang baik akan membawa pengaruh yang baik. Kedua, hidayah Islam itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Karenanya, jangan bosan mendoakan diri sendiri atau orang lain agar mendapat hidayah dari Allah. Ketiga, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Karenanya, jangan pernah putus asa atas pengampunan Allah, meski dosa menggunung.